Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kepada para narasumber kita pada malam hari ini yang sudah bersedia menyempatkan waktu di Kamis malam atau malam Jumat ini untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, tema pada diskusi malam hari ini adalah makna simbolisme, mistisisme wayang Menak Sasak di Nusa Tenggara Barat. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat tema kita pada malam hari ini sangat menarik sekali karena kita akan mendiskusikan satu kebudayaan dalam khazanah Nusantara, khazanah kebudayaan Nusantara. Salah satunya adalah wayang Menak Sasak. Jadi wayang Menak Sasak ini kalau tidak salah saya membaca di beberapa artikel merupakan sangat banyak sekali dipengaruhi oleh budaya-budaya yang datang dari luar Lombok seperti budaya Jawa dan sebagainya. Wayang Menak sendiri atau wayang kulit itu kita sudah mendengar di beberapa kebudayaan misalkan di Jawa dan sebagainya. Tapi yang menariknya bagaimana tradisi-tradisi khazanah tradisi itu bisa dilakukan atau bisa berjalan turun-temurun antara satu generasi dengan generasi yang lainnya. Kita tahu bahwa secara keseluruhan ini tradisi wayang ini entah sampai kapan, tetapi kecenderungan orang saat ini atau kecenderungan para milenial saat ini terhadap budaya-budaya kita ini bisa dibicarakan lebih lanjut, sangat minim sekali. Apalagi mendengar dongeng dan lain sebagainya begitu, dongeng-dongeng perwayangan. Nah, kalau kita menonton wayang misalkan, ada beberapa ritual terlebih dahulu. Nah, ritual-ritual itulah yang kemudian dianggap sebagai mistis, tradisi mistis sebelum pagelaran wayang dimulai. Nah, apa saja sebenarnya makna dari tradisi mistis itu secara tradisi atau secara kebudayaan, dan simbol-simbol apa saja yang melekat dalam wayang Menak Sasak ini, atau cerita-cerita, simbol-simbol cerita yang ada dalam wayang Menak Sasak ini, kemudian bagaimana pengaruh Islam dalam perkembangan wayang Menak Sasak ini. Kita akan berdiskusi sebentar lagi. Baik, saudara-saudara sekalian, pembicara pertama, saya persilahkan kepada Bapak Makbul El-Khatari. Beliau adalah pemerhati wayang dan juga Rektor Institut Al-Khatari. Bang Makbul, waktu 20 menit saya persilahkan. Boleh diaktifkan speakernya, Bang. Terima kasih. Saya ucapkan kepada lembaga kajian dialektika yang telah memberikan waktu untuk malam ini membahas tentang bagaimana kemudian wayang itu bisa dilihat secara mistis dan secara simbolis. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka berdiskusi tentang beberapa hal budaya dan sesuatu hal yang bernapaskan
Islam, walaupun itu diintegrasikan dengan budaya. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah memimpin kita sehingga kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Penelitian tentang wayang ini adalah penelitian yang jarang sekali dilakukan oleh banyak orang. Apalagi dikaitkan dengan tren masa kini, baik tren masa muda, mahasiswa, dan sebagainya yang kemudian lebih menitik beratkan kepada tren modern. Bagaimana kemudian ketika kuliah, tren passion dan sebagainya itu lebih dominan ketimbang tren penelitian-penelitian yang tradisional. Nah, tren-tren penelitian yang tradisional nanti banyak dikupas oleh Bang Lalu Muhammad Aryadi. Ini penelitiannya tentang budaya banyak sekali. Yang pertama mungkin kita berbicara tentang bagaimana wayang itu sebenarnya. Jadi banyak sekali referensi yang kemudian bisa dibaca tentang apa itu sebenarnya wayang. Baik yang diutarakan oleh Hazi yang kemudian melihat dari kata bahasa Jawa, kemudian ada Dr. Van der Tuk yang melihat dia lewat bahasa Bali. Tetapi pada dasarnya ada 3 hal yang kemudian bisa disimpulkan dari definisi dari wayang. Yang pertama itu lebih kepada arti kata yang sesungguhnya bahwa wayang itu lebih dikedepankan sebagai sebuah bayang. Bayang dalam artian secara filosofi itu adalah bagian terbesar dari sebuah kehidupan. Nah, di dalam bahasa Jawa dan bahasa Bali itu diterangkan bahwa bayang-bayang ini lebih kepada bagaimana kemudian pemanggilan roh-roh nenek moyang dalam sinkretisme Jawa maupun sinkretisme Bali maupun Sasak, lebih kepada bagaimana kemudian diarahkan wayang itu pada zaman prasejarah dan sebagainya kepada bagaimana memanggil roh nenek moyang atau mantra. Kemudian secara filosofi bahwa bayangan yang dimaksud itu adalah sebuah gambaran atau lukisan dari kehidupan yang sebenarnya. Nah, secara budaya manusia ini ditransformasikan dalam sebuah lakon. Sebuah lakon yang kemudian kalau Sri Mulyono itu membuatnya menjadi beberapa fase. Fase yang pertama prasejarah itu adalah upacara seperti tadi itu bahwa memanggil roh nenek moyang. Kenapa roh nenek moyang ini perlu dihadirkan? Kalau bahasa zaman prasejarah itu bagaimana kemudian merasakan bahwa nenek moyang itu memberikan sebuah nuansa kesehatan. Nah, ini nanti yang kemudian sedikit saya bahas tentang kesehatan ini. Jadi bagaimana kemudian setiap permasalahan pertanian maupun peternakan dengan merasa bahwa nenek moyang itu ada dalam kehidupan kita itu akan lebih bermakna. Kemudian yang kedua ada fase Hindu-Buddha. Dalam fase Hindu-Buddha ini wayang ini lebih dimunculkan sebagai sebuah kesusastraan. Walaupun masih dalam beberapa mantra-mantra juga. Dan itu dituliskan sebagai sebuah sarana komunikasi dan sarana pendidikan. Makanya tidak heran kalau kemudian kita lihat banyak kitab-kitab yang diciptakan dalam bahasa Hindu-Buddha ini, termasuk kitab Makuturama dan Ramayana dan sebagainya. Kemudian ada fase yang selanjutnya itu adalah fase yang kemudian terjadi pengubahan cerita. Jadi kalau kita lihat Ramayana dalam versi India maupun
Ramayana dalam versi Jawa itu akan sangat jauh berbeda, dan itu sudah disesuaikan dengan kebudayaan Jawa yang kemudian banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Kemudian di fase kerajaan itu sudah mulai ada penamaan yang jelas, penamaan tokoh yang kemudian digubah atau dimunculkan dalam setiap wayang itu. Itu juga akan berhubungan dengan fase kerajaan Islam. Wayang ini sebagai alat dakwah yang kalau tokoh-tokoh sastra kita itu mulai mengangkat beberapa hikayat yang kemudian diwayangkan. Salah satu yang kemudian yang diwayangkan atau dibuat menjadi sebuah alat dakwah itu adalah wayang Wong Menak. Wayang Wong Menak ini kalau dalam hikayat Melayu itu namanya hikayat Amir Hamzah, yang kemudian digubah oleh Raden Ronggowarsito atau Yasadipuro II di Keraton Yogyakarta, Keraton Sura dan sebagainya itu menjadi Wong Menak. Yang ini kemudian lebih terkenal di Sasak. Kenapa lebih terkenal menurut saya? Karena kalau di Jogja wayang kulit Wong Menak ini lebih diperankan dalam beberapa berjangka waktu yang pertama. Misalnya ada momen-momen tertentu dan kemudian harus diperankan di keraton. Nah, halnya akan berbeda kemudian kalau ketika melihat di Sasak. Nah, jadi karena ini menjadi salah satu rangkaian alat dakwah, maka banyak sekali sisa-sisa atau kemudian kita lihat di beberapa tempat yang masih melestarikan wayang Wong Menak Sasak ini, termasuk di desa saya yang kemudian diteliti oleh Mbak Azmi itu di Dusun Kuning itu masih lestari dan sampai saat ini masih utuh dengan kondisi yang orisinil dan kondisi yang masih terjaga. Kemudian yang terakhir, kalau masa kemerdekaan sampai sekarang itu saya lihat pertunjukannya itu lebih kepada teater. Nah, jadi simbol-simbol atau mistis daripada wayang itu sudah sangat punah. Nah, itu berdasarkan penelitian beberapa teman juga dan termasuk Mbak Azmi nanti yang menjelaskan bahwa di Kembang Kuning itu di Sasak itu ada sejenis pengobatan budaya yang kalau teman-teman budaya itu melihatnya sebagai sebuah etnomedis, bahasanya etnomedis, jadi pengobatan budaya. Namanya bubus. Bubus itu semacam obat tradisional yang dibuat dari beberapa campuran atau ramuan, dan itu nanti akan di banyak sekali ramuannya memang. Nah, tetapi ini yang kemudian disatukan di dalam wayang. Nah, bubus atau terapi bubus wayang, disatukan dengan wayang, maka di Dusun Kembang Kuning itu khusus mengobati orang yang sedang kebangruan kalau bahasa Sasak itu atau kesurupan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa pengubahan cerita itu terjadi di beberapa daerah. Begitupun dengan pengubahan tokoh. Nah, kalau di beberapa tempat nanti tokoh yang diangkat itu adalah tokoh Jayeng Rana atau Jayeng Laga dan sebagainya dengan nama-nama itu. Lain halnya kalau kemudian di dalam penokohan etnomedis ini, pengobatan ini,
yang dimunculkan itu adalah tokoh selandir, atau kalau dalam hikayat cerita itu namanya lamdahur. Jadi serikat tokoh selandir ini yang kemudian pada dasarnya dalam cerita itu ditaklukkan oleh Jayangrana. Tapi lain halnya kalau kemudian di dalam pengobatan budaya ini prosesnya itu adalah bertitik tolak pada tokoh selandir. Jadi makanya kalau ada yang kesurupan nanti akan dibilang bahwa kesurupan oleh selandir. Nah, saya tidak begitu mau membahas tentang ini, tetapi membahas tentang bagaimana proses penyembuhan menggunakan tradisi bubus ini. Nah, jadi beberapa cara yang kemudian dilakukan oleh yang kebetulan paman saya itu masih menjadi dalang itu, jadi prosesnya agak panjang memang. Nah, tapi pada dasarnya kesimpulannya itu adalah wayang yang digunakan atau yang di orang yang kesurupan itu medianya yang dipakai itulah media selandir. Jadi kalau di Jawa bilangnya serandil, di sini bilangnya selandir. Jadi ya, memang itu satu orang, tapi di kayak ceritanya namanya lamdahur. Jadi banyak sekali perbedaan nama dan itu satu orang. Nah, tradisi bubus di tempat lain menggunakan media sari-sari makanan itu digabungkan dengan media tokoh selandir. Nah, ini yang sedang saya teliti sebenarnya korelasinya dengan secara mistis itu kayak apa. Tetapi kesimpulannya bahwa terjadi sebuah keyakinan terjadi di dusun saya itu bahwa memang itu terjadi. Nah, kalau saya cerita dulu kalau misalnya orang Nyongkolan masuk ke dalam posisi Taman Sari itu, kalau dia tidak masuk ke sana maka terjadi kebangkruan. Dan itu harus dimandikan dengan menggunakan media wayang itu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Nanti dilanjutkan oleh Mbak Azmi dan di dalam sebuah diskusi. Saya kira seperti itu. Nanti kita lanjutkan dalam sebuah diskusi. Saya kira seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Makbul. Ada beberapa hal yang saya catat bahwa wayang itu bisa juga diartikan sebagai bayangan. Bayangan maknanya adalah bagaimana lukisan atau bayangan itu merupakan inti dari kehidupan yang sebenarnya. Kemudian bagaimana Bang Makbul tadi juga menjelaskan prosesi sejarah perwayangan mulai dari Hindu-Buddha yang cenderung lebih pada nilai-nilai kesusastraan. Kemudian pada fase ada juga fase penggubahan cerita. Kemudian pada fase kerajaan mulainya ada penamaan tokoh-tokoh seperti misalkan tokoh-tokoh yang terkenal dalam wayang Wong Menak ini adalah hikayat Amir Hamzah atau kisah Amir Hamzah itu. Kemudian ada juga pada fase kemerdekaan, di mana fase kemerdekaan ini hanya pada di titik beratnya hanya pada pertunjukannya yang lebih ke teatrikal, teater gitu. Ada satu hal lagi yang penting tadi, bagaimana wayang ini juga tradisi mistisnya erat kaitannya dengan pengobatan budaya dengan menggunakan tradisi bubus ya. Baik, terima kasih Bang Makbul. Beberapa poin telah saya catat. Selanjutnya saya beralih ke Mbak Ibu Siti Azmiatin Hasna, mahasiswa peneliti simbolis Jayangrana dalam cerita wayang Sasak. Silakan Mbak Hasna, 20 menit. Boleh diaktifkan speakernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Makbul tadi, sebenarnya hampir sama karena objek yang kita lakukan analisis di situ sama. Yang pertama, kalau tadi Bapak Makbul mengatakan bahwa wayang itu ditafsirkan sebagai bayangan,
ada beberapa pendapat lain yang mengatakan wayang itu adalah sebagai ditafsirkan sebagai ruh. Oleh karena itu, karena wayang ditafsirkan sebagai ruh, maka dari situ mistisismenya mulai muncul. Nah, selain itu, kalau kita berbicara tentang wayang, khususnya wayang Wong Menak ini, maka kita tidak luput untuk berbicara tentang simbol atau mistis sesuai dengan judul dari diskusi kita pada malam hari ini. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bapak Makbul sebelumnya tentang pengobatan budaya atau bubus yang dilakukan melalui media wayang, memang ada beberapa teknik pengobatan yang dilakukan dengan media wayang tersebut sesuai dengan data yang yang pernah saya teliti dari dalangnya langsung. Ada beberapa metode memang yang digunakan dalam pengobatan wayang. Beberapa di antaranya sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Makbul, dan yang waktu itu pernah saya tonton untuk proses pengobatannya. Selain digunakan dalam bentuk pemandian wayang atau tadi katanya ada upacara-upacara wayang, ada juga yang digunakan untuk pengobatan anak-anak. Nah, di situ karena kebetulan kemarin yang saya gunakan yang fokus untuk analisis saya adalah Jayang Rana, maka yang ditunjukkan kemarin itu adalah proses pengobatan anak-anak pada saat pembukaan. Jadi ketika gending pembukaan itu dimulai, proses pengobatan untuk anak-anak itu dimulai. Pengobatan ini dilakukan kepada anak-anak yang sudah diberikan janji untuk sudah diberikan janji untuk nanti ketika pertunjukan wayang ini ada, dia akan dipertontonkan. Maka janji itu harus ditepati. Jika tidak, itu akan mengakibatkan sesuatu yang mistis yang kemudian nanti ada efeknya lah kalau kita bilang. Ada sesuatu yang berkaitan dengan mistik-mistik. Mbak Azmi, suaranya nggak kedengaran. Sepertinya ada gangguan jaringan dengan Mbak Azmi. Kita tunggu 2 menit untuk menunggu jaringan dari Mbak Azmi. Halo? Oke, ya, silakan Mbak Azmi lanjutkan. Oke. Tapi saya tidak ingin berbicara terlalu jauh tentang bubus tadi. Saya ingin berpindah kepada simbolisme wayang Sasak seperti yang pernah saya analisis beberapa bulan ini. Jadi setelah saya melakukan analisis, ada sekitar 5 atau lebih simbol yang saya temukan dalam wayang Sasak ini, khususnya Wong Menak yang ada di Kembang Kuning ini. Jadi makna atau simbol-simbol tersebut kebanyakan menggambarkan kisah heroik atau kepahlawanan dari si tokoh utama dalam wayang tersebut, yaitu Jayang Rana atau biasa dikenal dengan Amir Hamzah atau Amir Ambiyah atau Amirul Mukminin. Nah, simbol-simbol tersebut diantaranya ada yang pertama itu simbol identitas. Simbol identitas ini dia menggambarkan siapa sebenarnya Jayang Rana tersebut. Simbol identitas ini dia menjelaskan bahwa masing-masing nama simbol identitas ini didapatkan dari masing-masing nama yang disematkan kepada tokoh si Jayang Rana ini di dalam masing-masing episode yang ia lakoni atau yang ia perankan. Misalkan di beberapa episode dia menggunakan nama Jayang Satru, maka dia memerankan mendapatkan watak atau memerankan sifat atau karakter yang pada episode tersebut sesuai dengan penafsiran nama tersebut. Misalkan Jayang Rana, makna dari kata Jayang Rana itu seperti itulah
karakter yang ia perankan pada saat itu. Tetapi dari semua nama tersebut, masing-masing memiliki makna dan tafsirannya sendiri. Dan dari makna dan tafsiran tersebut, itu menggambarkan sifat atau karakter si pemilik nama asli, yaitu Amir Hamzah itu sendiri. Simbol yang kedua yang saya dapatkan yaitu adalah simbol kesederhanaan. Kita tahu bahwa Amir Hamzah ini adalah seseorang yang hidup dengan sangat sederhana. Meski dia menjadi seorang pemimpin, dia tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya itu adalah benar-benar seseorang yang harus dihormati, seseorang yang harus berpenampilan glamor atau sebagainya. Kita bisa melihat pada pertunjukan wayangnya, ia bahkan menggunakan pakaian yang sangat biasa, hanya menggunakan kain sarung dan bahkan tidak mengenakan pakaian apapun, tidak menggunakan pakaian mewah seperti layaknya pemimpin pada umumnya. Nah, dia juga kehidupannya juga berpindah-pindah. Ia selalu melakukan perjalanan, pengembalaan, dan dari pengembaraan tersebut menunjukkan betapa sederhananya dia. Mengembara berarti dia bisa beradaptasi dengan lingkungan manapun, dengan orang manapun, sehingga itu membuat ia menjadi sangat-sangat sederhana dan mampu berkomunikasi dengan segala jenis kalangan yang ia temui dimanapun. Kemudian yang ketiga, dia sudah pasti ini adalah simbol kepemimpinan. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa yang paling menonjol dalam cerita Jayangrana ini adalah sifat heroiknya. Bagaimana dia membantu negara-negara lain dalam misi untuk menaklukkan musuh, bagaimana ia berjuang untuk bukan hanya dalam hal merebut kekuasaan dan lain sebagainya, tetapi dia juga bahkan membantu dan dalam merubah musuh-musuh tersebut menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi dia bukan hanya sekedar menaklukkan, kemudian setelah kalah dibiarkan begitu saja, tidak. Ketika dia mengalahkan musuh, setelah musuh tersebut kalah, ia berusaha untuk merubah si musuh tersebut menjadi orang yang lebih baik. Jadi kepemimpinannya dia itu bukan hanya sekedar di medan laga, tetapi dia juga merubah orang tersebut menjadi lebih baik, dan itu juga menjadi simbol yang selanjutnya, yaitu simbol kepahlawanan. Setelah simbol kepahlawanan, yang terakhir ada simbol ketangkasan. Simbol ketangkasan ini dilihat dari bagaimana dia mampu menaklukkan sangat banyak sekali negara. Bahkan saking banyaknya yang mampu ia taklukkan, itu bukan hanya pada dunia nyata seperti yang bisa kita lihat dengan fisik, yang bisa kita lihat dengan panca indera kita hari ini. Akan tetapi dia juga mampu sampai memasuki dunia jin. Sehingga ada salah satu buku Serat Menak itu, dia menceritakan khusus tentang perjalanan Jayangrana di negeri jin tersebut untuk menaklukkan musuh-musuh yang menjajah negeri jin. Sehingga setelah dia berhasil menaklukkan negeri jin tersebut, dia diberikan hadiah. Dia diberikan hadiah oleh sang raja untuk mempersunting anaknya. Tetapi ini bukan hanya sekedar hadiah, melainkan anak dari sang raja tersebut pun ingin dinikahi oleh Jayangrana karena dia dianggap sangat berjasa, dia dianggap sangat perkasa, gagah, berani, dan lain sebagainya. Nah, yang paling unik dari Jayangrana ini, sebagaimana yang kita tahu, dia melakukan pengembaraan kemana saja. Dia sangat terkenal, bahkan sampai putri raja Cina itu, putri negara Cina, dia tidak pernah melihat, dia tidak pernah bertemu secara langsung dengan Jayangrana. Kita tahu bagaimana keadaan pada zaman dahulu, bagaimana teknologi saat itu belum ada. Dia tidak pernah berjumpa secara langsung dengan Amir Hamzah. Akan tetapi dari cerita-cerita yang pernah ia dengar dari beberapa orang atau dari beberapa negara yang mungkin pernah berkunjung ke situ, dia sudah terpikat dan jatuh hati. Nah, dari sini kegagahan, keberanian, kepahlawanan, kepemimpinan, semuanya ada yang kemudian menjadikannya sangat-sangat terkenal. Terkenalnya ini menjadikan ia memiliki banyak sekali istri. Di setiap negara yang pernah ia bantu, ia memiliki istri. Di setiap negara yang pernah ia taklukkan,
dia memiliki istri, akan tetapi dia terkenal dengan simbol kesetiaannya. Nah, ada sesuatu yang kemudian bertentangan antara dia memiliki banyak istri dan dia dikatakan sangat setia. Sempat saya sendiri pun bertanya-tanya bagaimana orang yang memiliki banyak istri kemudian dikatakan setia. Nah, akhirnya dengan bantuan Bapak Makbul juga saya mendapatkan jawaban dari itu di salah satu buku Selayang Pandang Wong Menak. Di situ dijelaskan bahwa kesetiaan pada zaman dahulu itu tidak dilihat dari hanya satu istri yang kita miliki. Tetapi kalau kita melihat menelisik kembali cerita Jayang Rana tersebut, dia memang memiliki banyak istri di banyak negara. Akan tetapi kalau kita menelisik kembali, dia hanya memiliki satu permaisuri yang ia nikahi dari awal ia menikah sampai akhir hayatnya. Meskipun dia memiliki banyak istri, dia tetap mempertahankan hanya satu permaisuri. Jadi simbol kegagahan dan kesetiaan ini memiliki satu keterkaitan yang sangat erat. Dari kegagahannya, dari kepahlawanannya, dari simbol-simbol yang sebelumnya disebutkan tadi, itu mengakibatkan ia memiliki istri yang ya kita bilang relatif banyak. Nah, tetapi dari banyaknya istri tersebut, dia pun dikatakan menjadi simbol kesetiaan karena dia setia mempertahankan permaisurinya, satu permaisuri hingga akhir hayatnya. Jadi, kalau bisa disimpulkan, simbolisme Wong Menak pada cerita Wayang Sasak tersebut termaktub di dalam penamaan dan bagaimana ia melakoni sifat karakter ketika ia memerankan perannya sebagai tokoh utama. Jadi masing-masing nama yang termaktub yang disematkan kepadanya dalam masing-masing episode mencerminkan karakter, mencerminkan sikap, mencerminkan sifat dari Jayang Rana itu sendiri. Begitu pula dengan sifat-sifatnya. Dia akan merujuk kepada simbol-simbol yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga walaupun wayang ini adalah pertunjukan yang serba simbolik, kita dapat menangkap makna-makna tersebut lewat lakon-lakon yang ditunjukkan oleh Jayang Rana. Jadi, kalau bisa saya katakan, dari sekian banyak simbol yang ada di dalam pertunjukan Wayang Menak Sasak ini, hampir 90%-nya itu bisa kita lihat dari simbol-simbol yang terdapat di dalam tokoh utamanya. Tapi ini bukan berarti dia mengesampingkan tokoh-tokoh yang lain. Hanya saja lewat ketokohan Jayang Rana ini dia melengkapi, dia mampu menyikapi kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh lain, yaitu sahabat-sahabatnya seperti Sabtanus, Tantanus, Selandir, Umar Maya, Umar Madi, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, Mas Ketut. Atau masih ada waktu? Sebentar. Baik, terima kasih Mbak Azmi penjelasannya. Kalau saya rangkum hasil diskusi Mbak Azmi tadi di sesi pertama ini, bahwa wayang juga dapat ditafsirkan sebagai ruh. Maka wajar jika dalam pagelaran wayang itu banyak sekali memanggil roh-roh leluhur begitu ya. Kemudian ada juga proses pengobatan anak-anak itu dimulai ketika gendingnya pun dimulai. Kemudian proses pengobatan itu ada tadi yang menarik yang mungkin akan saya tanyakan nanti adalah janji yang harus ditepati oleh ya dalam proses pengobatan itu ya. Lebih jelasnya nanti akan saya tanyakan di akhir ini, Pak. Ada juga sekitar 5 simbol Wong Menak Sasak ini, Wayang Menak Sasak. Simbol-simbol ini juga terkait dengan kepahlawanan Jayang Rana atau yang biasa disebut dengan Amir Hamzah. Yang pertama adalah simbol identitas, kemudian ada simbol kesederhanaan, bahwa ternyata seorang Amir Hamzah ini mempunyai atau memiliki hidup yang sangat sederhana, kemudian simbol kepemimpinan, simbol kepahlawan, dan juga simbol ketangkasan
di mana dia mampu menaklukkan berbagai macam daerah dan juga dari dunia nyata dan dunia gaib gitu ya. Kemudian simbolisme Wong Menak juga termaktub dalam bagaimana ia memerankan karakter sifat atau karakter-karakter yang disimbolkan tadi melalui Jayangkrana. Terima kasih Mbak Azmi atas penjelasannya. Berikutnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Lalu Muhammad Aryadi. Boleh diaktifkan kameranya, Bang Lalu. Baik, Assalamualaikum Bang Lalu, boleh diaktifkan speakernya. Waalaikumsalam, kedengaran nggak suara saya ini? Iya, kedengaran, kameranya agak di bawah, agak ke bawah biar kelihatan. Oke. Nah, Ya. Oke. Ya, Bang lalu Bang Ari, lalu Muhammad Ari, sebagai pengamat budaya Lombok ini, bagaimana melihat wayang Menak Sasak dalam tradisi Islam? Kita ingin mendengarkan apa yang ingin dijelaskan oleh Bang Ari, ilmu dari Bang Ari ini. Silahkan Bang Ari. Mau dibuatkan PPT ya? Ya, terserah itu. Ya, nanti bisa ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Kutub. Nah, saya baru kenal nih Mas Kutub, apa ini saya panggil. Terus teman saya juga Sematon Makbul dan Mbak Azmiatin, salam kenal dari saya. Saya sendiri ini menarik sekali kemudian bahas tentang wayang karena memang penelitian tentang wayang Sasak itu belum terlalu banyak sih gitu. Ya hampir sama dengan kemudian penelitian tentang pengobatan di Lombok itu juga jarang. Kalau tentang wayang tidak terlalu banyak sih gitu. Meskipun gitu, memang saya juga sempat kemudian mengkaji tentang bagaimana kemudian wayang di antara orang Lombok ya. Kita tahu wayang di Lombok ini kan wayang kulit gitu, bukan wayang golek di sini. Perbedaan wayang kulit dan wayang golek itu masalah dimensinya gitu. Jadi penataan cahaya di situ. Kalau wayang kulit itu kan dikenal dengan wayang 2 dimensi. Kalau wayang golek itu wayang 3 dimensi di situ. Nah, wayang kulit sendiri kan cukup kuat di Islam pesisir kalau di Jawa itu gitu. Jadi di Islam yang berkembang di pesisir istilahnya. Makanya wayang Menak Lombok ini kan masuk dalam kajian Menak pesisir lagi, Menak pasisir atau Menak pesisir di Indonesia. Bisa kalau kita lihat dari bagaimana penyebaran wayang di Jawa, Bali dan Lombok di situ. Jadi di situ ya kalau melihat penyebarannya kan dari mulai Gresik, Tuban, Belambangan, kemudian ke Lombok di situ. Nah, bicara kemudian lebih jauh tentang bagaimana Islam di Lombok, itu juga bicara tentang akulturasi Islam dari berbagai arah kalau dari penelitian saya sendiri gitu. Kenapa bisa diasumsikan atau disimpulkan seperti itu? Karena varian atau ragam Islam di Lombok itu kan sangat berwarna, tidak satu ragam sebenarnya. Meskipun dalam beberapa penelitian itu kemudian disimplikasi menjadi Islam Waktu Telu sama Islam Waktu Lima misalnya. Penelitiannya Bu Erni misalnya atau yang lain gitu. Disimplikasi, Bu Erni bukan orang pertama kemudian menyetuskan itu kan, dari peneliti Belanda sebelumnya kan, antropolog Belanda dulu gitu. Ketika Belanda kemudian melakukan pemetaan di Lombok pada abad ke-19 di situ kan. Karena Belanda memang masuk secara militer itu agak terlambat ke Lombok kalau melihat fakta sejarah. Jadi berbeda, hampir sama dengan beberapa pulau di luar Jawa. Masuknya Belanda militer itu di abad 19, seperti di Aceh lah, seperti itu. Itu awal mula kemudian ya kemudian ada simplikasi tentang varian keislaman di Lombok. Saya dan juga beberapa penelitian termasuk ada kawan dari UGM itu juga sempat mengkritik simplikasi itu karena memang
warna kemudian keislaman di Lombok ini kalau kita kemudian dilakukan pemetaan itu secara sederhana hari ini itu lebih kepada aspek tarikat dan sunninya di situ. Lantas apa kaitannya dengan wayang kemudian di sini? Ya tentu ada pesan-pesan yang kemudian masuk dalam pewayangan Sasak hari ini. Tentang contohnya kita bisa lihat dalam kisah Serat Menak gitu, atau kita bisa lihat dalam rembesan dalam pengisahan Amir Hamzah, yaitu di Serat Rengganis misalnya. Serat Rengganis itu kan menjadi rembesan dari pengisahan wayang Menak sebenarnya di situ. Dan Serat Rengganis dikisahkan perjalanannya dalam menemukan jati diri dan bertemu dengan Amir Hamzah di situ. Ketika dia kemudian memilih apakah dia menjadi jin atau manusia di situ kan. Di situ ada pertarungan spiritual di situ. Maksud saya ada aspek-aspek tarekat yang kemudian masuk. Makanya kalau secara lebih istilahnya lebih sederhana melihat bagaimana Islam di Lombok itu lebih kepada karakter tarekat dan sunni yang kental dengan fikihnya kalau di saya misalnya atau beberapa teman di situ. Apa dasar argumentasinya? Karena melihat dari peta penyebaran naskah di Lombok sendiri, jadi misalnya kita berkaca terhadap naskah di mana di daerah yang dikatakan sumber Watu Telu misalnya di Lombok. Contohnya Sembalun di situ. Sembalun itu ada naskah Arab Melayu di situ. Jadi saya pernah melihat sendiri naskah Arab Melayu itu di Komunitas Watu Telu di Sembalun. Meskipun naskah itu memang kemudian tidak tuntas dalam pengajarannya. Berapa lembar naskah Watu Telu ini yang Arab Melayu ini berbicara tentang sholat 5 waktu, bukan sholat 3 waktu. Hari ini naskah itu dipegang oleh Pak Dr. Jamal di situ. Memang aneh juga naskah itu. Kenapa? Aneh karena ada tulisan bilang Tuhfah al-Mursalah ila ruhin Nabi di situ. Padahal Tuhfah al-Mursalah ini kan tidak bicara tentang aturan hukum Islam. Dia lebih berbicara hal lain gitu. Cukup unik di situ bagi saya. Jadi ada tulisan Tuhfah al-Mursalah. Saya belum membuka banyak sampai akhir naskah itu karena tebal ya, cukup tebal naskah. Dan itu yang memilikinya adalah betul-betul di Sembalun dulu. Jadi maksud saya adalah kemudian tidak bisa disimplikasi bahwa betul waktu 5 hari ini. Nah, wayang ini menjadi penanda itu. Jadi wayang Menak itu menjadi penanda hubungan, salah satu penanda utama hubungan Lombok dengan Islam lain di Jawa atau misalnya di tempat di Jawa khususnya ya gitu. Jadi apakah kemudian ada pertanyaannya, apakah kemudian ada hubungan dengan Melayu? Karena memang kita tahu kemudian kisah Amir Hamzah ini dari Melayu bukan dari Jawa sebenarnya. Kisah Amir Hamzah ini dari Melayu yang kemudian menyebar ke Jawa dan ke pulau-pulau lain. Jadi yang kalau di Melayu itu kan dia ada 91 kisah gitu. Kalau di Jawa itu ada 71. Kalau tidak salah itu 71, lebih sedikit di Jawa. Kenapa bisa kemudian menjadi lebih sedikit? Karena ada kemudian resapan kisah Panji di Jawa di situ. Ya, ada kisah Mahabharata dan lain-lain. Resapan itu menjadi kemudian berperan dalam kemudian menjadi lebih sedikit pengisahan itu, bagian-bagian pengisahan itu. Tapi intinya itu ada kultur Melayu kemudian di dalam kisah. Nah, apakah ada pengaruh di Lombok? Ini masih perlu diteliti. Kenapa saya kemudian mengatakan perlu diteliti lagi dengan lebih lanjut? Karena kalau kita lihat dalam pementasan wayang di Lombok, yang banyak muncul itu kan model kisah Panji sebenarnya di situ. Meskipun memang Amir Hamzah ini sendiri kalau kita lihat pengisahannya itu pola Melayunya ada di situ. Jadi pola Melayunya ada, tapi secara umum itu pola Panji dipakai kan seperti itu, pola Panji di Jawa. Ya, nah. Kemudian bicara tentang kapan kemudian wayang Menak ini ada di Lombok, kalau dari beberapa data penelitian, misalnya dari penelitiannya Pijet misalnya, kalau di ini kan bahasa Perancis, kalau nggak salah bacanya Piso apa gitu. Jadi ini tahun 67 mengatakan bahwa kemudian itu wayang Menak di jalur pesisir ini masuk abad 17 dan 18 di situ. Jadi kenapa termasuk di antara Belambangan dan Lombok di situ. Abad 17 Gresik, Tuban, kemudian Belambangan dan Lombok abad 17-18. Jadi alur masuknya kan di situ abad 17-18. Ini berbeda dengan klaim. Kalau klaim-klaim yang kemudian yang ada di kalangan budayawan di Lombok itu kan lebih tua dari abad 17-18.
di sini justru kontestasi. Kenapa di sini perbedaan yang cukup tajam ketika harus melakukan penelitian di lapangan di situ. Jadi mengenai waktu, sebenarnya waktu masuknya. Kalau saya sih pribadi lebih meyakini data abad 17-18 karena memang di abad 17 itu kemudian ada ubahan dari kisah Amir Hamzah ke dalam Wayang Menak menjadi banyak identitas lah di situ pengisahannya. Jadi abad 17 itu mulai. Lantas bagaimana tentang posisi mitos dalam Wayang Menak di pewayangan di Lombok, khususnya Wayang Menak ini? Saya melihat kemudian posisi mitos itu lebih berbasis pada gunung bukan lautnya di situ. Ini lebih berbasis pada mitologi gunung istilahnya. Kalau di Jawa itu kan mitologinya itu tidak hanya gunung tetapi juga laut. Misalnya kita bisa lihat dalam pengisahan Nyi Roro Kidul misalnya, pengisahan Ratu Pandai Selatan. Di Lombok itu hampir tidak terdengar itu, jadi lebih berfokus pada gunung gitu, mitologi gunung. Entahlah kemudian kenapa bisa terjadi seperti ini. Apakah kemudian karena adanya kemudian resapan dari kultur Makassar dan Bugis di Lombok gitu. Karena memang di Lombok Timur secara khusus misalnya itu kuat sekali di pesisirnya itu pengaruh kultur Makassar dan Bugis. Ini sampai meresap ke dalam masalah pengobatannya juga di situ, kultur Bugisnya khususnya di situ, dalam mantra-mantra orang laut istilahnya. Nah, berbeda kemudian dalam pewayangan. Kalau pewayangan ini kan kita tahu pengobatan itu kawi ya, dari Jawa kuno seperti itu. Ini bedanya. Tapi kemungkinan kemudian kenapa kemudian masalah Wayang Menak ini lebih berbasis mitologi gunung di Lombok itu karena bisa kemungkinan besar karena adanya pengaruh dari Bugis dan Makassar. Kita tahu kemudian pengaruh Makassar ini menjadi kuat, kemudian dilanjutkan oleh Bugis ini ketika ada kemudian perseteruan kalau di dalam beberapa naskah misalnya, kita lihat Babat Lombok misalnya, Makassar ini kemudian menjadi kelihatan kemudian pengaruhnya itu ketika ada perseteruan Bali dengan Lombok, jadi Makassar ikut campur di situ. Jadi itu, jadi nah ragam kisah di dalam ragam kisah yang sangat berwarna di antara Islam Lombok ini menyebabkan menjadi sangat unik Wayang Menak di Lombok itu. Kenapa? Ya karena kisahnya macam-macam. Misalnya kita lihat dalam figur-figur dalam wayang itu ada Umar Maye, ada Maktal misalnya di sini catat, ada Taptanus, ada Umar Madi, kemudian ada Selandir di situ. Taptanus itu dalam satu tulisan misalnya yang menyebar itu atau dalam banyak keyakinan orang Lombok itu khususnya pewayang itu berasal dari Yunani misalnya, itu kan cukup aneh misalnya. Kok bisa berasal dari Yunani itu bisa masuk ke Lombok gitu. Jadi ini hampir sama dengan kisah Babat Lombok juga gitu. Ada kisah yang kemudian dari berbagai bangsa yang masuk. Makanya saya kira di situ kemudian menyebabkan ada pengaruh bukan hanya di Babat Lombok, di pewayangan ini tentang ragam kisahnya. Jadi itu yang selain mitologi gunung itu ragam kisah itu membedakan wayang Menak Lombok dengan di Jawa. Itu dalam kalau kita lihat dalam alur kemudian data-data penelitian sebelumnya. Itu ya. Saya sendiri sih memang bukan ahli di bidang wayang, tapi kemudian hanya melakukan penelitian di naskah, banyak meneliti tentang naskah pengobatan, sedikit juga meneliti tentang Amir Hamzah ya, khususnya di Serat Rengganisnya. Serat Rengganis itu yang banyak saya teliti, ragam varian dalam kisah Serat Rengganis, dalam dialek, kemudian dalam bahasanya. Nah, mengenai kemudian bagaimana kemudian pewayangan Amir Hamzah ini hari ini, kemudian ragam cerita juga perlu ditelaah lebih lanjut saya kira dalam riset ini, khususnya juga dalam masalah kemudian perkembangan pengobatannya di situ. Kita tahu misalnya tentang bubus misalnya. Ada istilah bubus batu misalnya. Bubus ini kan cenderung dilakukan itu di daerah-daerah di Lombok Timur ya, seperti di Sapit misalnya. Bubus batu itu banyak dilakukan, tapi di Lombok Tengah itu jarang sekali ada bubus batu. Juga ada satu teknik pengobatan yang kemudian yang ada di Lombok Timur yang jarang dikenal, yaitu tari pakon misalnya selain wayang itu. Apakah ada kaitan dengan wayang itu juga perlu ditelaah lebih lanjut. Tari pakon di mana kemudian orang mengobatinya adalah perempuan. Nah, masalah kemudian orang mengobati di Lombok itu kan laki-laki dan perempuan. Nah, ini menjadi sangat menarik melihat itu bahwa
posisi laki-laki dan perempuan dalam pengobatan di Lombok itu kan setara istilahnya. Kalau kita mengacu ke dalam penelitian tentang penyebaran Austronesia di masa lalu, ini menjadi kemudian warisan kultur Austronesia di Lombok, kita katakan, di mana kemudian posisi perempuan itu dan laki-laki setara. Jadi tidak ada istilah patrilineal dan matrilineal di sini. Dan dalam pengobatan terjadi di situ. Saya kira itu memang saya kemudian membahas tentang Wayang Menak ini dari berbagai sisi, berbagai hubungannya dengan kemudian naskah-naskah lain di situ. Saya kira itu cukup, nanti lewat diskusi kita bisa bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.